Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan memikirkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih di dalam seputar soal Alkitab kita. Nah, kali ini kita akan membicarakan saudara Alkitab kita yang memang perlu kita kenal, kita pahami supaya kita tidak menjadi salah karenanya. Apa kata Alkitab tentang Alkitab itu sendiri? Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-5 ayat 31. Yeremia pasal 5 ayat 31 dikatakan begini, para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Pertanyaan menarik saudara, kita baca dulu lagi Roma pasal 2. Roma pasal 2, 21-24, demikian firman Tuhan. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ini, maka dengan segera menjadi amat sangat terang benderang, bukan? Ketika Alkitab mengatakan bagaimana para nabi yang selalu berkhotbah dengan Alkitab itu, para imam yang selalu berbicara tentang kebenaran dengan Alkitab itu, ternyata bisa berlaku busuk dan memanipulasi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Palsu itu bahasanya. Ironisnya lagi adalah fakta yang dikatakan bahwa umat menyukainya. Nah, ini menjadi menarik saudara. Oleh karena itu, kalau kita bicara awas manipulasi ayat Alkitab, tidak serta-merta umat akan terjaga dan kemudian tidak akan tertipu. Karena memang bukan umat tidak tahu, tapi dia sangat senang mendapatkan pembenaran lewat ajaran yang dimanipulasi tadi. Itu sebab ajaran-ajaran yang dimanipulasi pasti sangat menyenangkan orang-orang berdosa. Ya memang kita banyaknya orang berdosa, maka kita suka mencari pembenaran. Karena itulah barang palsu tidak pernah habis pasarnya. Khotbah palsu tidak pernah habis marketnya. Rame, udah pasti. Yang asli, barang asli selalu mahal harganya dan menjadi sedikit penggemarnya. Lebih banyak yang palsunya. Kalau semua produk boleh dipalsukan dan tidak dihukum, juallah. Yang palsu akan laku berpuluh-puluh kali lipat daripada asli. Sudah ada undang-undangnya saja, sudah ada hukumnya pun secara kuantitatif. Jelas yang palsu lebih banyak terjual. Karena harganya sangat beda jauh. Begitulah kebenaran juga. Jadi banyak orang sekali itu menyenangkan memberikan telinganya pada ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang dimanipulasi. Nubuat para nabi yang palsu. Maka banyak orang paling suka nubuat karena cocok dengan seleranya. Kalau khotbah benar, menghantam dia, menelanjangi dia nggak akan mau. Saudaraku, yang menjadi persoalan adalah jangan memanjakan dirimu dalam tipuan itu. Dunia bisa kita manipulasi, dunia bisa melihat kita baik, beraktivitas, tetapi maafkan saya, kita nggak berurusan dengan dunia ini saja.
Ada yang melihat jauh ke dalam hati. Tuhan itu, mana bisa kita tipu dia? Kalau saudara berpikir Tuhan bisa ditipu, tidakkah itu menjadi amat sangat luar biasa, terlalu bodohnya? Allah yang hidup, jangan bermain-main dengan dia. Nah, oleh karena itulah di dalam bagian seperti ini, Yeremia meneriakkan berapa banyak nabi-nabi pada waktu itu yang bernubuat palsu. Jangan bilang nabi palsu ya. Nubuatnya yang palsu, mereka nabi asli. Secara struktural memang mereka nabi. Imam itu imam asli, secara struktural memang mereka imam resmi. Isinya yang palsu. Kalau nabi palsu memang bukan nabinya Tuhan, ngaku-ngaku nabinya Tuhan. Ini nabinya Tuhan, tapi ternyata ngomong bukan apa yang Tuhan mau, dimanipulasinya ayat suci. Sama kalau saya bilang ada orang pendeta palsu, ngakunya pendeta, tapi bukan sih. Nah, ada pendeta yang benar, ada benar-benar pendeta dari gereja struktur resmi, tapi khotbahnya nggak benar. Itu gambarannya. Nah, oleh karena itu, bagaimana para nabi-nabi yang palsu ini, dan bagaimana kemudian para imam itu mengajar sewenang-wenang, artinya Alkitab enggak bilang mereka manipulasi ke kanan dan ke kiri. Nah, memanipulasi ayat-ayat Alkitab ini yang menjadi amat sangat mengerikan sekali. Ya, Alkitab enggak bilang begitu, dia paksa begitu. Nah, ini kan jadi gawat nih. Ya, saya ambil contoh misalnya. Kita bisa memanipulasi Alkitab dengan mengatakan bahwa orang harus dibaptis karena dengan dibaptislah dia selamat. Dan cara baptisan adalah cara A misalnya. Saudara, sejak kapan ada Alkitab mengatakan bahwa orang selamat karena dibaptis dan cara baptisannya A? Carilah sampai jungkir balik pun saudara nggak akan ketemu. Kecuali memang mewarisi ajaran turun-temurun. Ini menjadi ironi. Padahal kita bilang percaya kepada Yesus Kristus selamat. Yang disalib di Bukit Golgota itu nggak keburu dibaptis itu. Mau bagaimana dibaptis? Percaya pun sesudah di atas salib dia. Tapi Tuhan bilang, engkau ada bersama dengan aku di Firdaus sekarang. Mati dia. Yesus mati. Mana keburu turun, boro-boro dibaptis, turun dari salib pun gak keburu. Turun dari salibnya sudah mati. Siapa berani mengatakan orang itu tidak selamat? Yesus bilang dia selamat. Jadi ada bagian-bagian yang kita perlu hati-hati sekali memahami hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan kita manipulasi ayat-ayat Alkitab itu. Kita tambahkan yang gak ada. Dan umat. Karena memang kalau dibaptis kita bilang begitu kan, gampang kan. Entah apapun bentuk baptisannya. Penuhi saja kan. Sederhana itu, selamatlah, masuk surga lah. Kan jadi ngeri sekali. Wah, kalau gitu enak banget selamat ya. Padahal kan percaya pada Yesus, sesudah percaya pun ditambahkan lagi. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Ya. Nah jadi bagian-bagian seperti inilah yang perlu betul-betul kita jaga supaya kita jangan memanipulasi ayat-ayat suci itu. Sehingga kita beri arah yang sebetulnya tidak ke situ. Kita beri maksud yang sebetulnya tidak itu. Oleh karena itu, dibutuhkan kekritisan umat untuk mau mengerti kitab suci itu dengan baik-baik. Mengerti Alkitab itu. Nggak ada jalan lain kecuali belajar. Tetapi balik lagi, memang umat seneng sih. Kenapa? Karena kalau mau mengerti yang baik-baik tadi kan belajar. Nah belajar siapa yang mau? Maunya kan orang dengar langsung pinter. Asal pintar ngomong sudah jadi semuanya. Tuhan haleluya, selesai. Nah ini memang terjadi ironinya. Jadi memang faktanya. Umat itu suka ketidakbenaran karena penuh dengan keringanan. Sehingga mudahlah dimanipulasi. Dan manipulasi itu berjalan dengan suburnya. Dan berhasil dengan baiknya. Kenapa? Karena umat suka. Dan umat tidak suka barang asli. Ingat yang saya katakan tadi. Belajar Alkitab untuk mengerti yang benar. Tapi belajar itu berat, menuntut banyak energi. Saya seringkali dengerin orang aneh setengah mati di dalam logika pikir yang sederhana. Saya rindu sekali Pak ingin mengerti kebenaran. Ayo belajar. Aduh berat sekali belajarnya Pak. Saya nggak bisa. Saya kadang-kadang pikir bingung. Rindu dengar kebenaran tapi nggak mau belajarnya. Herannya. Sudah sarjana pula. Emang kuliah nggak susah Pak? Waktu ngambil S1-nya. Kerja dan berhasil pula. Emang kerja nggak susah Pak? Emang gampang, ringan. Oleh karena itu, kata kecintaan kepada Alkitab yang tidak diikuti dengan tindakan yang aktual adalah penyangkalan. Artinya dia ngomong, dia cinta, tapi tindakannya menyangkalnya. Karena kalau dia cinta dan betul-betul cinta dalam pengertian yang sesungguhnya,
Apapun akan dilakukannya untuk belajar. Dan saya menemukan itu pada orang-orang yang usia sudah cukup lanjut sebetulnya. Ya, tapi tetap mau belajar, tetap mau ngerti dalam keluguan yang ada. Mereka terus belajar dalam ketulusannya. Untuk mau tahu ini kenapa, ini bagaimana. Aduh Pak, kadang-kadang saya susah ngikutin, tapi saya mau belajar terus. Ya kalau orang lain 1 kali ngikutin 1 kelas selesai, kalau perlu kita 2-3 kali, emang kenapa sih? Orang belajar nggak ada habis-habisnya kok. Ya, itu penting. Saya pribadi mengikuti beberapa kelas, misalnya ada kuliah dulu dosen yang ngajar beda, saya ikuti lagi. Sehingga memperkaya kan, capek ya capek lah. Ya kalau 1 mata kuliah kita ikuti 2, saya sering 2. Ada beberapa mata kuliah yang saya ikuti 2 kali hanya karena dosennya berbeda. Menambah wawasan. Memperkaya karena perspektif tiap dosen itu kan punya keunikan sendiri dalam pendekatannya. Yang untung siapa? Ya kita. Karena itu jangan jadi bodoh. Berlakulah utuh untuk memahami kebenaran itu. Sehingga dengan demikian kita bisa bertumbuh dalam kehidupan kita. Bisa melakoni hari-hari kita. Sehingga kita berjalan dalam jalan yang Tuhan mau. Ya, jadi pertama, memang ada nabi yang bernubuat palsu. Imam-imam itu mengajar sewenang-wenang. Celakanya, umat menyukainya. Fakta pertama adalah, kalau memang saudara cinta Tuhan mau tahu kebenaran, tidak ada cara lain kecuali belajar, bukan? Tapi kemudian tidak mau belajar. Akibatnya apa? Yang disebutnya benar, apa yang enak didengar. Nah, karena nggak mau belajar tadi, jadi dia nggak pernah tahu. Lalu mencari pembenaran. Jadi nggak mau belajar. Yang kedua, pembenaran yang kita sebut tadi menjadi wujud, yaitu banyak aktivitas yang dilakukan. Isi dari Alkitab dia nggak pernah mau tahu. Pembenaran dicarinya dengan cara beraktivitas dan berkegiatan. Wah ini cinta Tuhan, wah ini melayani Tuhan. Saudara-saudara, apakah iya? Itu pertanyaan menarik, bukan? Tetapi Roma pasal 2 mengingatkan kepada kita. Bagaimana kau mau mengajar orang lain kalau kau tidak mau mengajar dirimu sendiri? Omong kosong besar itu. Bagaimana kau bilang kau melakukan yang benar, tapi kau tidak cinta pada yang benar itu atau kebenaran itu? Maka tindakan tadi tidak lebih, tidak kurang, hanya menjadi pembenaran terhadap diri. Saudara, orang mungkin kagum, tapi jangan pernah berpikir Tuhan akan melihat itu sebagai hal yang patut dipuji. Tuhan akan menghardik kita. Tapi itu pun kalau dihardik bersyukurlah. Yang repotnya Tuhan biarkan kita untuk berhasil dalam pembenaran kita. Sampai pada waktunya kita ditolaknya. Ada ayatnya. Tidak setiap orang menyebut nama Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Banyak orang akan kecelek nanti. Dia pikir dia masuk surga, tahu-tahu enggak. Nah jadi pembenaran itu berbahaya setengah mati. Itu akan membunuh kegairahan kita untuk belajar akan kebenaran yang utuh. Oleh karena itulah bagaimana kau mau mengajarkan orang lain, kau sendiri gak mau pernah belajar. Omong kosong besar, bukan? Itu kata Alkitab. Ya. Kau berkata jangan ini, jangan itu, tapi kau sendiri begini dan begitu. Omong kosong besar. Jadi kegiatan-kegiatan pelayanan yang tampak bagus, tidak serta-merta itu bagus. Saya ambil contoh. Kalau kemudian orang Kristen bilang, oh kita berbuat baik, oh kita tolong orang di sana, orang yang luka, orang yang bencana misalnya ya, oke. Saya mau tanya, emangnya cuma agama Kristen, orang Kristen yang nolong orang-orang yang susah? Semua agama pun mengajarkan kebaikan. Sama melakukannya. Tapi gilanya lagi mulut orang Kristen ini bilang, wah agama itu sesat, agama itu salah. Lah, kalau agama itu sesat salah, dianya benar, kenapa output perbuatannya sama? Di mana bedanya? Kan begitu saudara. Kualitas itu kan gak bisa dibohongi. Tas asli yang branded sama tas palsu sama kelihatan matanya. Tapi kalau yang ngerti mah kita dari jauh pun udah bisa kelihatan sebetulnya fisiknya, begitu bukan? Makin dekat apalagi kalau dipegang dan dites barang bahannya, ya lebih ketahuan lagi. Nah jadi justrulah di sini kita belajar untuk melihat betapa sebetulnya kekristenan kita ini makin hari makin mirip saja dengan yang lainnya. Tapi angkuhnya kita, pongahnya kita menganggap Kristen paling hebat itu luar biasa. Ayo dong kita berubah. Mau jadi benar.
Jangan cuma benar-benaran atau sekedar membenarkan diri. Pembenaran tidak ada nilai, akan rontok oleh waktu. Jadi bukan sekedar apa kegiatan pelayanan kita, tapi bagaimana kualitas kehidupan kita. Maka saya sering kali berkata, berkhotbah bagi saya adalah hal sederhana. Ya, di otak saya ini sekarang ya terus berkembang. Saya khotbah saja dengan program radio kita ini. Lain di gereja, lain di persekutuan doa. Khusus kita rekam. Ini saja sudah 600-an lebih. Nah kalau ini saja sudah 600 mau menuju ke 700. 1000 lebih khotbah ada di otak saya ini. Tapi maafkan saya. Jangan saudara pikir itu membuat saya menjadi hebat. Tidak. Justru membuat saya seringkali tertegun dan duduk diam berpikir. Karena apa? Banyak yang ku tahu. Tapi tidak sebanyak itu yang kulakukan. Saya selalu berdoa, Tuhan mampukan aku. Tuhan tolong aku. Saya tahu diri saya siapa. Saya mau belajar tahu diri dan memeriksa diri. Karena itu kepongan, kesombongan, menumpuk dada, deket Tuhan selalu ngerti. Kehendak Tuhan ngomong sama saya. Tapi kelakuan jungkir balik. Itu kan mengerikan setengah mati. Dengan mudah saudara bisa lihat. Dengan mudah saudara bisa temukan. Tetapi lagi-lagi. Memang umat menyukainya sih. Nah karena itulah saudara ketika ada peristiwa-peristiwa. Misalnya menghantam banyak pendeta yang tadinya dikagumi. Sudah telak-telak berhadapan dengan hukum. Yang tidak bisa diperjualbelikan. Masih bilang yakin gak salah. Lalu minta didoakan supaya pergumulan ini bisa dilewati. Saya kalau ditanya begitu jadi aneh setengah mati. Wong salah kok pergumulan bisa dilewati. Doakan supaya dia sadar dia salah dan mengakuinya dengan fair. Jangan berkelat-kelit lagi. Jujur. Karena kalau sudah salah jujur Tuhan. Perhatikan. Ini susah pula. Berbagai cara setan disalahkan. Kan ironis sekali bukan? Jangan memanipulasi ayat suci itu. Setan sudah keok sejak Yesus disalibkan. Kalau betul kita adalah orang percaya. Kita nggak akan jatuh ke tangan setan itu. Kalau sampai kita jatuh, itu hanya satu. Karena urusan hubungan relasi kita dengan Tuhan itu nggak beres. Jangan hina kuasa Allah di atas kayu salib. Setan sudah dikalahkan. Maka itu dikatakan barang siapa yang percaya dan menjadi anak-anaknya diberi kuasa sebagai anak Tuhan itu. Dan roh di dalam kau lebih besar dari roh dalam dunia ini. Apa artinya ayat suci itu kalau kita kalah? Cuma satu. Karena roh itu tidak bersama dengan kita. Kenapa? Relasi kita nggak beres. Kan begitu saja toh. Jadi jangan bilang setannya. Yang ada kitanya minta ampun kepada Tuhan. Nah jadi dengan begitulah kita belajar saudara. Jangan dimanipulasi ayat-ayat Alkitab itu sehingga kemudian kita arahkan ke arah yang kita mau. Kita buat berbagai ajaran-ajaran banyak sekali ini. Sama seperti saya bilang tadi, baptisan menyelamatkan. Alkitab tidak pernah ajar itu. Ikut Tuhan kau dapat ini, kau dapat itu. Padahal sangkal diri pikul salib. Bagaimana ayat itu bisa dimanipulasi? Dipelintir sedemikian rupa. Saudara-saudara, statement-statement ini yang saya pikir perlu menjadi hati-hati. Apalagi membalikkan dari pembenaran menjadi keselera diri. Ya. Ada yang berkata bahwa Tuhan sudah mati untuk kita. Oke, good. Karena Tuhan sudah mati, dia sudah menderita untuk kita. Betul, Yesus sudah menderita untuk kita. Karena itu kita tidak menderita lagi. Ini jadi persoalan beda lagi nih. Karena itu, kita akan hidup senang. Tidak mungkin menderita. Ya menderita sakit pun dia nggak menderita. Miskin pun dia nggak menderita. Ini bagaimana logikanya nih? Ya, apa memang betul kalau Yesus mati di atas kayu salib lalu orang tidak sakit lagi? Ya kita kan tidak perlu munafik. Mungkin saudara saya tidak sakit parah. Tetapi sakit kepala apa bukan sakit kalau mau bicara sakit. Ya natur sajalah. Manusia ini sudah tubuh berdosa yang menuju rontoknya ini. Tubuh kita ini bukan tubuh abadi. Sampai nanti dapat tubuh kemuliaan. Jangan dimanipulasi. Alkitab dengan jelas menceritakan ada janda miskin yang dipuji Tuhan. Tuhan gak bilang dia gak beriman. Malah orang kaya yang dihargai Tuhan. Alkitab dengan jelas menunjukkan. Tuhan menyembuhkan banyak orang. Yes. Mereka-mereka yang baru percaya dan beriman kepada Tuhan. Tetapi Paulus justru tidak. Malah jadi sakit untuk dijaga Tuhan. Ada duri pada dirinya. 10 orang kusta, 10 sembuh, 9 ke neraka itu. Cuma 1 yang ke surga yang percaya. Itu paling tidak Yesus sendiri yang ngomong. Bacalah baik-baik. Hanya 1 orang ini kayak yang percaya. Imanmu sudah menyelamatkan kau. Yang lain, ya berarti enggak. Kan gitu saja toh. Untuk menunjukkan betapa bebalnya manusia. Menarik saudara. Bagaimana bisa kita bilang
Yesus sudah menderita, kita nggak menderita. Filipi 1:29 jelas Paulus berkata, kepadamu dianugerahkan bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi menderita untuk Dia. Menderita di dalam konteks keimanan Kristen adalah menanggung kesulitan kepahitan karena hidup benar. Jangan dimanipulasi lalu diberikan hal-hal mudah kepada umat. Saya yakin apa yang saya katakan, saya sadar betul. Nggak banyak yang suka. Lebih banyak yang suka kalau saya bilang, wah kita ikut Tuhan semua everything oke, mulus-mulus, enak, nyaman, apapun yang kau inginkan kau dapat. Lebih banyak yang suka itu. Tetapi saya sadar saya hamba Tuhan. Saya bukan jualan barang. Saya memberitakan Injil, bukan mengobral. Biarlah orang yang benar itu tetap hidup benar, mencintai kebenaran. Sekalipun risikonya, tak banyak orang yang bisa sependapat dengannya. Karena kebanyakan orang senang berjual belian dengan kebenaran. Nabi bernubuat palsu, imam mengajar sewenang-wenang, tapi umat menyukainya. Setali 3 uang ya. Jadi nggak usah heran kalau kemudian banyak gereja yang bengkok-bengkok bertumbuh berkembang. Dan lucunya lagi ada orang bilang, wah buktinya mereka berkembang Pak, kan Tuhan berkati. Saya nggak ngerti orang pada belajar Alkitab apa enggak ya. Apakah Yesus tidak dijaga oleh Allah, tidak diberkati sampai dia menderita? Apakah rasul-rasul sesudah Yesus mati bangkit naik ke sorga, tetapi memang babak belur dan menderita diuber-uber, lalu mereka tidak diberkati? Bacalah itu baik-baik. Iya kan? Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, jangan pula lupa gerakan-gerakan kepalsuan. Kalau kita mau bilang A sesat, B sesat, jumlahnya nggak sedikit, banyak itu. Apakah kemudian itu berarti diberkati? Jadi ukuran itu kan mesti hati-hati, bukan? Nah disinilah kita belajar, disinilah kita melihat bagaimana memahami kebenaran dengan utuh di dalam konteks apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Awas manipulasi ayat Alkitab, jangan sampai saudara terjebak. Karena itu, cara yang paling efektif, pohon dikenal dari apa? Buahnya. Cermatilah, lihatilah. Dengarkan apa katanya, amat-amati bagaimana kehidupannya. Sehingga kau bisa belajar dengan utuh. Tapi bisa jadi dia berkata benar, bertindak salah. Jangan tiru kelakuannya, tapi dengarkan apa katanya. Persis seperti orang Yahudi. Tuhan bilang pada murid-muridnya, dengar apa kata mereka, tapi jangan tiru kelakuannya. Itu orang-orang Farisi itu. Tapi alangkah indahnya kalau kita mau belajar kebenaran yang seutuhnya. Benar di ajarannya, benar di tindakannya. Tapi kalau yang manipulasi sudah memang gak benar ajarannya, jadi kacau balau kan? Lebih mengerikan lagi, karena membawa ke arah yang salah. Sehingga kebenaran itu tampaknya benar, tapi enggak. Karena sudah ada manipulasi esensi dengan packaging yang sama. Ya, hati-hatilah. Oleh karena itu biarlah saudara-saudaraku kita terus bijak memahami itu. Dan kita terus belajar mengenal Alkitab kita dengan baik, dengan benar. Belajarlah, tekunilah. Supaya kau tidak tertipu. Tuhan menolongmu, Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkatimu, dan Tuhan pula yang memberkatiku. Supaya hidup kita selalu menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih ketika boleh belajar memahami kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya lah Alkitab sudah mengingatkan kami, tapi kami lengah atau bahkan tidak tahu karena memang tidak pernah membacanya. Kami tanpa sadar seringkali hanya membaca apa yang kami suka, yang kami sebut ayat mas. Lupa kepada keutuhan cerita. Tuhan ingatkan kami, tolong kami, tuntun pimpin kami, khususnya umat-Mu dimanapun berada. Biar kami terus boleh bersama bertumbuh, hidup dalam kebenaran yang utuh. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pamah dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229 021 392 4229, email
di pama_yayasan@yahoo.com. pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.